Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Wilman San Marino SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Modal, salah satu rangkaian dari laporan PJBL, analisis rekomendasi saham pada sektor industri pertambangan periode 2024. Selama 3 bulan terakhir, kelompok kami telah melakukan analisis mengenai rekomendasi apa saja yang bisa dibeli oleh para investor di sektor pertambangan di periode 2024 ini. Ada 3 peneliti dalam penelitian kali ini, yaitu ada Meipa Aurelia Cornia, NPM 22340414, dan saya sendiri Arfika Muhammad Nijar, NPM 2234045156, dan terakhir ada saudara Azril Zulfikar Ismail 182340182. Selanjutnya, untuk mengawali, mari kita lebih mengenal apa itu analisis yang kita gunakan akan dipaparkan oleh saudari Meipa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama ada introduction atau pengenalan. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham atau DPS. Analisis fundamental. Menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2012, halaman 149, analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makroekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan sehingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan. Analisis fundamental merupakan analisis yang berbasis pada berbagai data real untuk mengevaluasi atau memproyeksi nilai suatu saham. Secara sederhana, harga saham dapat diprediksi dengan melakukan pengendalian terhadap data-data keuangan yang tersedia. Hal tersebut terpapar dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam analisis fundamental, meliputi 3 metode analisis, yaitu ada analisis makroekonomi, analisis industri, dan ada analisis perusahaan. Di sini ada analisis makroekonomi yang mempunyai 7 faktor, yaitu ada 1, produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2024 atas dasar harga mencapai 5.638,9 triliun dan atas harga konstan mencapai 3.279 triliun. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2024 mengalami penurunan pada tahun sebelumnya sebesar 1,50%. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 6,06%. Dari sisi pengeluaran komponen modal tetap bruto atau PMBT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44%. Perekonomian Indonesia sampai pada triwulan 3 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Yang kedua ada inflasi. Angka inflasi dari tahun ke tahun pada bulan September tahun 2024 terjadi year on year sebesar 1,84% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,93. Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,57%. Yang ketiga ada tingkat bunga. Bank Indonesia pada tahun 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%
suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Keputusan ini dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,51% pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat ada kurs rupiah. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertambangan di Indonesia. Penguatan rupiah umumnya menguntungkan perusahaan tambang karena meningkatkan nilai pendapatan ekspor dan menekan biaya produksi. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat mengurangi pendapatan dan meningkatnya biaya produksi. Fluktuasi yang terjadi selama periode 4-22 November 2024, seperti yang ditunjukkan dalam grafik, mengindikasikan adanya potensi perubahan dalam kinerja perusahaan tambang. Nilai tukar rupiah periode 4-22 November 2024 menunjukkan adanya volatilitas yang cukup tinggi. Selanjutnya ada anggaran defisit. Pemerintah telah mencapai kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan. Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintah dan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada investasi swasta. Dengan proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5% pada tahun 2024. Realisasi investasi menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dalam laporan realisasi investasi triwulan 3 bulan Juli sampai September tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya ada neraca perdagangan dan pembayaran nasional. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 3 tahun 2024 membaik sehingga mendukung ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 3 tahun 2024 mencatat surplus sebesar 5,9 miliar dolar dan sebelumnya defisit sebesar 0, miliar dolar pada triwulan 2 tahun 2024. Surplus NPI ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial yang meningkat secara defisit neraca transaksi berjalan yang lebih rendah. Selanjutnya ada analisis industri, yaitu yang pertama ada kondisi industri pertambangan tahun 2023. Sektor industri pertambangan pada tahun 2020 triwulan 1 ke triwulan 2 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu dengan turunnya harga batu bara yang disebabkan oleh turunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor batu bara. Namun pada tahun 2020 triwulan kedua ketiga terjadi upaya kenaikan pada sektor pertambangan yang kemudian di triwulan 4 atau akhir tahun 2020 mengalami penurunan ke titik paling rendah di periode 2020-2023. Lanjut ada menghitung estimasi earning per share atau EPS. Kami mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang kami teliti, yaitu perusahaan-perusahaan di sektor tambang. Kemudian kami melakukan perhitungan untuk mencari estimasi earning per share masing-masing sampel di berbagai industri yang ada pada sektor tambang. PT Adaro Energi Tbk atau ADRO dinilai relatif murah oleh pasar, mengindikasikan potensi undervaluasi atau ekspektasi pertumbuhan laba yang rendah. Sebaliknya, PT Dian Swasta Sentosa Tbk atau DSSA dan PT Atlas Resource Tbk atau ARII dinilai sangat mahal, menandakan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap pertumbuhan laba masa depan kedua perusahaan ini. Yang ketiga ada menghitung estimasi price earning ratio atau PE.
kami mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang kami teliti, yaitu perusahaan-perusahaan di sektor tambang. Kemudian kami melakukan perhitungan untuk mencari estimasi price earning ratio masing-masing sampel di berbagai industri yang ada pada sektor tambang. Dengan rasio PE sebesar 7,29, valuasi ADRO terbilang rendah. Rasio PE sebesar 81,18 sangat tinggi, menunjukkan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba DSSA di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 150,34, ARII memiliki valuasi yang paling tinggi di antara ketiga perusahaan ini. Lanjut, ada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BIPI dengan rasio PE sebesar minus 18,72. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian. PT Mitra Investindo Tbk atau MITI rasio PE sebesar 339,29, sangat tinggi, menandakan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba masa depan perusahaan. PT Super Energi Tbk atau SURE dengan rasio PE sebesar 150,34. SURE juga memiliki evaluasi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi pertumbuhan laba yang sangat tinggi di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 66,71, valuasi ALKA sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba ALKA di masa depan. PT Indal Aluminium Industri Tbk atau INAI dan PT Alumindo Light Metal Industri Tbk atau ALMI, kedua perusahaan ini memiliki rasio PE negatif 19,34 dan minus 21. Ada perusahaan pertambangan logam dan mineral lainnya. Dengan rasio PE sebesar 2,04, valuasi MDKA relatif rendah. Ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin menilai prospek pertumbuhan laba perusahaan ini tidak terlalu tinggi atau ada faktor lainnya yang membuat investor kurang tertarik. Rasio PE sebesar 51,02 sangat tinggi, menunjukkan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba IFSH di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 9,53, valuasi ANTM berada di tengah-tengah. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki pandangan yang cukup moderat terhadap pertumbuhan laba ANTM. Dengan rasio PE sebesar 187,62, valuasi MDKA sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba MDKA di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 17,5, valuasi IFSA relatif lebih rendah dibandingkan MDKA dan ANTM. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang lebih moderat terhadap pertumbuhan laba IFSH di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 178,91, ANTM juga memiliki valuasi yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan laba ANTM di masa depan. Lanjut, yang keempat ada perusahaan penggalian batu atau tanah. Dengan rasio PE sebesar 3,18, valuasi GDST terbilang cukup rendah. Ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin menilai prospek pertumbuhan laba perusahaan ini tidak terlalu tinggi atau ada faktor yang membuat investor kurang tertarik. Rasio PE sebesar minus 54,75 menunjukkan bahwa KRAS mengalami kerugian. Rasio PE negatif ini cukup tidak biasa dan mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit. Dengan rasio PE sebesar 19,30, valuasi GGRP tergolong cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan laba GGRP di masa depan. Dengan rasio PE sebesar 41,51, valuasi GDST terbilang cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan laba GDST di masa depan. Dengan rasio PE sebesar minus 2,59, ini menunjukkan bahwa KRAS masih mengalami kerugian. Rasio PE negatif yang mengindikasikan
kondisi keuangan perusahaan yang belum sepenuhnya pulih dengan rasio PE sebesar 24,15. Valuasi GGRP juga tergolong cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan laba GGRP di masa depan. Selanjutnya kita melakukan analisis perusahaan. Dari analisis industri beberapa sektor di perusahaan tambang, kita memilih perusahaan-perusahaan yang ada di sektor batubara. Hal ini dilihat dari hasil SPE dan EP yang kita analisis pada sektor batubara lumayan cukup baik gitu dibandingkan dengan sektor lainnya. Analisis perusahaan ini dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan yang akan kita bandingkan gitu kan dengan perusahaan-perusahaan lain. Dari sektor batubara, kita mengambil 4 sampel perusahaan. Yang pertama ada PT Adaro Energi Tbk, yang kedua ada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, terus ada PT Atlas Resource Tbk, dan PT Harum Energi Tbk. Kita bahas satu-satu teman-teman. PT Adro Energi Tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan dan jasa batubara, energi terbarukan dan tidak terbarukan, utilitas mineral dan pengolahan mineral serta infrastruktur pendukung yang berkantor pusat di Jakarta. Produk utama perusahaan ini adalah batu bara dengan nama dagang Enviroqual yang memiliki karakteristik rendah polutan. Pada tahun 2022, perusahaan ini memproduksi sebanyak 62,88 juta ton batu bara yang mereka produksi, sehingga menjadikan perusahaan ini tuh dengan total produksi batu bara terbesar kedua di Indonesia, teman-teman. Dalam daftar top 2000 Global Portsmouth tahun 2023, perusahaan ini menempati peringkat ke 1393 di dunia dan peringkat ke-7 di Indonesia, serta menjadi salah satu dari 2 perusahaan batubara di Indonesia yang masuk di dalam daftar tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau dengan kode saham DSSA. Perusahaan ini memulai kiprahnya pada tahun 1996 dengan fokus utama pada penyediaan tenaga listrik dan uap. Setelah memulai operasi komersialnya pada tahun 1908, DSSA terus berkembang dan mencapai tonggak penting dengan melakukan penawaran umum perdananya atau IPO pada tahun 2009. Ekspansi bisnis berlanjut dengan IPO anak perusahaan Golden Energy Mines pada tahun 2011 untuk memperluas jangkauan bisnisnya. DSA menjalin kemitraan dengan My Republic pada tahun 2015. Pada tahun 2016, perusahaan semakin mengukur posisinya di sektor energi dengan memperolehkan PLTU Sumsel 5. Selanjutnya ada PT Atlas Research Tbk, didirikan pada 26 Januari 2007, adalah produsen batu bara terkemuka di Indonesia, teman-teman. Dalam 10 tahun pertama, perusahaan tumbuh pesat melalui akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan dengan fokus pada pertambangan batu bara skala kecil. Beberapa proyek utama mencakup pengelolaan tambang di PT Diva Kencana Borneo atau DKB yang menghasilkan batu bara kalori tinggi dan metallurgical coal, serta akuisisi aset seperti PT Hamson Energi, Grup Gorbi, proyek
Mutara, dan PT Optima Persada Energi atau OPE. Selanjutnya perusahaan terakhir adalah Harum Energi, didirikan pada tahun 1905 dengan nama PT Asia Antrasit. Kemudian pada tahun 2007 berganti nama menjadi PT Harum Energi. PT Harum ini mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 Oktober 2010. Harum bergerak pada bidang usaha aktivitas perusahaan holding, investasi, pertambangan, perdagangan, industri, dan aktivitas konsultasi manajemen. Sebagai suatu perusahaan industri, Harum melalui entitas anak dan entitas asosiasi menjalankan portofolio usahanya di bidang pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pengelolaan permunian nikel, serta logistik. Boleh dilanjut. Nah, kemudian pada sektor pada analisis perusahaan ini kami telah menghitung aset ROA, return on asset, dan juga return on equity atau ROE. Didapat dari 4 perusahaan tersebut terlihat perbedaan kinerja yang signifikan antara perusahaan ADRO dan juga DSSA dengan ARII dan HRUM. ADRO dan DSSA cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas dan likuiditas. Sebaliknya, ARII menghadapi sejumlah tantangan serius seperti profitabilitas yang rendah, likuiditas yang lemah, dan tingkat utang yang tinggi. HRUM menunjukkan kinerja yang relatif baik, namun perlu dianalisis lebih lanjut untuk membandingkan dengan kompetitor di industri yang sama. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan ARII membutuhkan perhatian khusus untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Next. Nah, selain menggunakan analisa fundamental, kami juga melakukan analisa teknikal untuk melihat kinerja saham dari 4 perusahaan yang kami teliti tadi. Pada PT Adro Energi terdapat grafik yang terlampir ya, bisa dilihat oleh kita semua. Grafik tersebut menunjukkan pergerakan saham selama 3 bulan terakhir dari bulan September hingga November. Grafik tersebut menunjukkan pola analisis teknikal yang disebut dengan tren mendatar atau swing days dan head and shoulder, yang mana secara garis pada grafik tersebut menunjukkan kecenderungan berbalik arah di bawah harga sebagai acuan arah penurunan harga secara umum. Kita dapat mengamati beberapa tren berikut. Selanjutnya, pada grafik PT Dian Swastika Sentosa Tbk, sama data yang ditunjukkan merupakan data 3 bulan terakhir di mana diambil mulai bulan September hingga November. Kita sudah menandai di beberapa titik trennya, namun di sini ada kekeliruan mungkinnya dalam pelapiran yang kita lampirkan. Seharusnya itu sesuai dengan titik-titik tersebut, namun ada kendala teknis yang tidak bisa kami perbaiki, gitu. Didapat dari grafik tersebut, itu menunjukkan pola analisis taktikal yang disebut dengan pola tren mendatar atau sidewise, dan head and shoulder juga sama seperti PT Adaro Energi Tbk, yang mana pergerakan saham yang merujuk pada kondisi pasar ketika harga saham cenderung mendatar. Sebentar, presentasinya menghilang slide-nya, boleh dibantu Ajril? Oke.
cenderung mendatar, secara umum kita dapat melihat beberapa pola yang menarik. Boleh next selanjutnya. Nah, selanjutnya di perusahaan ketiga ada PT Atlas Research Tbk. Bisa kita lihat analisis yang kita lakukan, dan ini merupakan 3 bulan terakhir juga, di bulan September sampai November. Kita melihat bahwa grafik ini menunjukkan pola analisis teknikal yang disebut dengan trend line, yang mana pergerakan harga sahamnya cenderung naik turun, dan juga kenaikannya dan juga penurunannya cenderung memiliki pola yang sama atau melintasi titik yang membentuk beberapa sudut. Selanjutnya pada PT Harum Energi Tbk, grafik tersebut menunjukkan pergerakan harga saham dalam satu hari perdagangan. Grafik di atas menunjukkan pola analisis teknikal yang disebut pada tren mendatar atau sideways, yang mana pergerakan saham yang merujuk pada kondisi pasar ketika harga saham cenderung mendatar secara keseluruhan. Grafik menunjukkan tren penurunan harga saham sepanjang harinya. Hal ini ditunjukkan oleh garis harga yang cenderung bergerak ke bawah. Next. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada ada rekomendasi dari kami, rekomendasi saham berdasarkan pertimbangan analisis fundamental dengan mempertimbangkan makroekonomi, kondisi industri, dan kondisi mikroekonomi, dan analisis teknikal pada 4 sampel perusahaan didapat. Hasil rekomendasi saham perusahaan PT Atlas Resource Tbk dan PT Harum Energi Tbk. PT Atlas Resource dan PT Harum Energi selama 3 bulan terakhir dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Fluktuasi harga yang signifikan terjadi akibat adanya sentimen pasar, kondisi industri, serta kinerja perusahaan masing-masing. Dari hasil analisis menggunakan pendapatan metode fundamental, didapat perusahaan pada sektor pertambangan dengan industri batu bara. PT Atlas Resource Tbk merupakan saham yang paling direkomendasikan untuk dibeli oleh investor. Sementara itu, PT Harum Energi menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam satu hari perdagangan yang dianalisis. Kesimpulan yang bisa diambil, analisis terhadap kinerja saham perusahaan pertambangan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya relasi yang kuat antara fluktuasi harga komoditas global dan juga pergerakan harga saham. Kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan nikel secara signifikan mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tambang. Namun, volatilitas harga komoditas juga menimbulkan risiko bagi investor, terutama bagi mereka yang berinvestasi dalam jangka pendek. Studi ini menyarankan bahwa investor perlu mempertimbangkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas komoditas. Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pemerintah terkait sektor pertambangan terhadap kinerja saham perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Mungkin itu saja pemaparan dari hasil PJBL yang telah kita lakukan mengenai analisis saham di sektor pertambangan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan yang telah kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.